Hilbert system adalah salah satu dari deductive system ya, yang ini pada sesi ini akan kita pelajari sama-sama ya. Sistem di Hilbert system ada beberapa digunakan beberapa aksiom ya, dan hanya satu aturan inferensi yang disebut dengan modus ponens ya. Jadi ini adalah modus ponens ya. Dari ponen di sini ada A-nya terbukti ya, proof, kemudian A maka B terbukti, maka B terbukti ya. Ya misalnya kalau kita terjemah nyatakan ini dalam sebuah kalimat formal ya. Misalnya hari ini adalah hari Sabtu ya, hari ini adalah hari Sabtu, itu A misalnya. Kemudian A maka B itu adalah jika hari ini hari Sabtu, maka paman akan pergi ke Bali G ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa B ya, paman akan pergi ke Bali G. Nah ini satu cara untuk mengambil satu kesimpulan ya berdasarkan modus ponens. Nah, kemudian aksiom-aksiom yang ada 3 aksiom ya. A maka B maka A, dan itu proof ya, artinya ini terbukti benar. A maka B maka C, A maka B, A maka C. Jadi ini ada pola ya, A B C, A B A C. Dan berikutnya adalah negasi A maka negasi B maka negasi A maka A maka B. Nah ini aksiom dan modus ponens yang akan digunakan ya dalam sistem Hilbert. Ini adalah contoh bagaimana menurunkan atau membuktikan A maka A itu proof ya. Bagaimana cara membuktikan? Jadi nanti akan ada penggunaan 2 aksiom ya, aksiom 1 dan 2, kemudian menggunakan modus ponens menggunakan aksiom 1, kemudian menggunakan modus ponens. Kita akan menjelaskan atau menguraikan di sini bagaimana proof ini dilakukan gitu ya. Yang pertama ini langkah pertama di sini menggunakan aksiom yang kedua ya. Jadi ini aksiom yang kedua, berarti dia memakai ini aksiom kedua, di mana A B maka C, A maka B, A maka C. Jadi di sini yang sebagai A adalah A itu sendiri. Ini sebagai A. Kemudian sebagai B-nya adalah A maka A, dan sebagai C-nya adalah A. Berikutnya tadi A adalah A itu sendiri ya. Kemudian B-nya adalah A maka A, ini B-nya. Kemudian kembali di sini A-nya adalah A, dan C-nya adalah A ya. Jadi kalau kita tuliskan padanan dengan di sini, ini sebagai A ya, ini sebagai A, kemudian ini sebagai B ya, dan kemudian ini sebagai C. Jadi kalau kita tuliskan ya, seperti ini ya. Oke. Berikutnya adalah ini adalah A ya, tetap A maka kemudian A maka B ya. Kemudian A-nya adalah kembali A ya, dan C-nya adalah juga A ya. Jadi setelah ini kita tuliskan, maka ini kita peroleh ini adalah apa? Ini adalah aksiom yang kedua. Nah, kemudian yang kedua, ini persamaan yang kedua, ini pemakai aksiom yang pertama. Aksiom pertama itu A B maka A. Jadi di sini A-nya itu adalah A yang ini A-nya. Kemudian B maka A itu adalah sebagai B-nya.
kemudian A nya itu kembali sebagai A ya. Jadi kita mendapatkan aksiom yang pertama gitu. Berikutnya kita akan menguraikan terkait dengan persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga ini akan menggunakan modus ponen ya. Modus ponen kita akan menggunakan ini modus ponen yang ini ya. Ini persamaannya. Di sini modus ponen dikenakan kepada baris yang kedua dan baris yang pertama dan baris yang kedua. Di sini A-nya adalah seluruh persamaan yang kedua ini adalah sebagai A ya. Nah, kemudian di sini di baris yang pertama ini juga sebagai A ya. Kemudian sebagai B-nya yang mana? Sebagai B-nya yang ini adalah sebagai B. Jadi kalau kita tuliskan di persamaan modus ponen ya, jika terbukti A, kemudian ya, terbukti A, nah ini A nya ya, terbukti A, ini juga A ya, ini sebagai B, maka kita dapat kesimpulan B gitu ya. Jadi dari sini, dari modus ponen 1 dan 2 kita dapatkan kesimpulannya adalah B yang ini. Jadi yang B ini kita tuliskan sebagai B yang ini gitu ya. Nah ini adalah kesimpulannya sebagai B ya. Jadi kalau kita uraikan, kita jabarkan, bisa kita lakukan seperti ini. Jadi untuk yang baris ketiga ya, baris ketiga ini bisa kita uraikan seperti ini ya. Nah ini adalah A nya ya, ini adalah A, ini adalah A ya, sebagai A, ini kemudian ini adalah A maka B, dan yang terakhir adalah B ya. Jadi nah ini kesimpulan dari yang tiga ini ya. Nah, ini selanjutnya baris yang keempat. Baris yang keempat ini adalah aksiom ya. Ini menggunakan aksiom yang pertama ya. Aksiom pertama ini adalah sebagai A-nya ya. Kemudian ini adalah sebagai B-nya, dan kembali ini sebagai A-nya. Jadi A maka B maka A gitu ya. Kemudian yang baris yang kelima menggunakan kembali menggunakan modus ponen ya. Modus ponen antara baris ketiga ya, baris ketiga yang nanti akan digunakan, dan baris yang keempat ya. Jadi baris ketiga dan keempat yang akan digunakan sebagai modus ponen gitu ya. Nah modus ponen di sini yang sebagai A-nya itu adalah itu adalah A maka A gitu ya. Jadi ini sebagai A-nya gitu ya. Kemudian sebagai B-nya adalah A maka A yang seperti ini ya. Jadi yang ini adalah juga sebagai A gitu ya. Jadi dari kalau kita pakai modus ponen, maka yang jadi kesimpulan adalah B, maka ini adalah sebagai B-nya, maka ini adalah kesimpulannya. Demikian bagaimana kita menguraikan proses pembuktian teorema ini ya. Jadi dari sini akhirnya kita bisa buktikan ya bahwa ini bisa terbukti menggunakan aksiom ya, aksiom dan modus ponen. Berikutnya kita akan melihat bagaimana deduction rule ya, aturan deduksi ya. Misalnya ada sebuah himpunan U ya, ini adalah himpunan formula, dan kemudian ada formula A ya, ada sebuah formula A. Jadi ada himpunan U, ini sebuah himpunan, ini himpunan ya, himpunan, kemudian ini adalah formula gitu ya. Maka notasi U huruf A itu artinya
bahwa U ini adalah asumsi. Asumsi di mana? Asumsi dia di dalam pembuktian formula A. Ini deduksi ya, deduksi hukum aturan deduksi ya. Misalnya ada U ya, ini ada himpunan U dan dia adalah gabungan dengan sebuah formula A dan dia dibuktikan di B, maka dari sini kita bisa mendeduksi menjadi persamaan yang di bawahnya gitu ya, bahwa A-nya kita keluarkan maka A itu adalah A itu maka B gitu ya. Jadi U yang tadinya sebuah asumsi dan sekarang dia sudah menjadi proof gitu ya, sudah menjadi proof di formula ini ya. Nah, ini persamaan ini adalah persamaan atau aturan tentang deduksi ya, bagaimana kita membuktikan dengan persamaan deduksi bahwa A maka B itu proof gitu ya, dengan dasar bahwa B ini adalah sudah terbukti benar gitu ya. Jadi dia bisa mengaksiom dan U union A ini dalam segala asumsi benar gitu ya. Dengan deduksi kita bisa keluarkan A ini, maka A maka B ini terbukti benar. Nah, ini menggunakan deduksi ya. Kita bisa juga menurunkan ini dengan menggunakan aksiom 1 ya, aksiom 1 dan modus ponen ya, persamaan 1 dan 2. Nah, jadi pertama B itu adalah aksiom, jadi dia sudah terbukti benar. Kemudian menggunakan aksiom 1, B maka A maka B. Kemudian modus ponen digunakan di persamaan 1 dan 2, maka diperoleh A maka B ya. Ya, jadi ini salah satu cara bagaimana A maka B ini juga dia terbukti benar ya. Ini adalah contoh sebuah teorema ya, teorema ini sesuai dengan buku Benari dia 316. Teorema ini akan dibuktikan ya dengan deduksi ya, aturan deduksi bahwa nantinya dengan beberapa modus ponen ya, tentu ada asumsi di sini ya, ada asumsi modus ponen dan tentunya memakai aturan deduksi ya, ada 3 kali digunakan di sini aturan deduksi ya. Nah, yang pertama ini dia merupakan asumsi ya, asumsi bahwa memang ini A ini diasumsikan benar gitu ya, ini yang diasumsikan benar. Nah, kemudian A maka B juga, nah ini diasumsikan juga benar. Kemudian yang ketiga ini menggunakan modus ponen dari 1 dan 2. Kemudian yang keempat ini B maka C, ini juga sebuah asumsi. Yang berikutnya ini adalah modus ponen. Yang ke-6 ini adalah deduksi ya, deduksi di sini yang dikeluarkan adalah A. Kemudian yang ke-6 yang dikeluarkan adalah C ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-7 yang dikeluarkan adalah A maka B. Kita akan menguraikan bagaimana teorema 3.16 ini benar ya. Tadi sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa kita menggunakan asumsi-asumsi ya. Jadi di sini asumsinya adalah A ya, A itu sudah terbukti benar dan A maka B juga diasumsikan benar ya. Dan di sini ada
ada himpunan ya, ada himpunan yang diasumsikan benar gitu ya, yang diasumsikan benar. Kemudian menggunakan modus ponens 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Jadi di sini kalau kita bisa uraikan yang bagian yang ketiga, maka dia adalah approve gitu ya, kemudian A maka B proof ya. Maka dari kedua hal ini kita bisa katakan bahwa B itu proof. Nah, ini kita peroleh B. Kemudian asumsi lagi ya, yang ketiga kita yang keempat ya, yang baris yang keempat ini B maka C itu adalah asumsi yang sudah benar ya. Maka dari 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ya, kalau kita bisa uraikan lagi yang kelima ya, yang kelima dari modus ponens 3 dan 4, maka B proof, kemudian B maka C proof, maka dapat kita simpulkan bahwa C itu proof gitu ya. Maka ini kita peroleh C di sini gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, yang keenam ya, yang keenam dia mendeduksi yang kelima gitu ya. Jadi yang dikeluarkan di sini adalah C-nya gitu ya. Yang C-nya dikeluarkan maka diperoleh, maksud saya yang A-nya ya, yang A-nya dikeluarkan maka diperoleh A maka C gitu ya. Nah, demikian seterusnya yang ketujuh, maka C-nya dikeluarkan maka diperoleh yang berikutnya yang dikeluarkan adalah B maka C ya, B maka C, maka diperoleh deduksi persamaan yang ke-7. Kemudian yang ke-8 dideduksi lagi yang ke-7, yang sekarang yang dikeluarkan adalah A maka B gitu ya, A maka B, maka diperoleh A maka B maka C, A maka C. Nah, dan ini sudah membuktikan teorem yang ketiga 1.6. Nah, demikian teorema 3.16 ini bisa kita buktikan ya melalui proses barisan 8. Ada 3 asumsi ya, ada 2 modus ponens dan 3 deduksi. Ada derived rule di Hilbert umumnya akan ada dua pola ini ya. Jadi nanti dia pola seperti ini ya, ada alfa 1 dan kemudian simpulkan alfa, atau pola seperti ini ya, alfa 1 alfa 2 dan disimpulkan alfa seperti ini. Nah, ini bagaimana kita nantinya secara umum ada derived rule seperti itu. Berikutnya di derived rule ada namanya contrapositive rule gitu ya. Nah, contrapositive rule itu adalah jika ini ya negasi B maka negasi A maka itu proof, maka A maka B itu proof ya. Jadi bisa ini adalah contrapositive rule. Nah, kemudian ini ada contoh ya, contoh bagaimana negasi A maka A ini adalah proof gitu ya. Di sini ada 7 langkah ya, 7 langkah untuk membuktikan ini proof atau tidak proof. Nah, di sini diasumsikan negasi A ini ya, ini adalah U ya. Jadi ini asumsinya dia benar, negasi A ini benar ya. Nah, kemudian di sini ada aksiom 1 ya, aksiom 1. Kemudian di sini ada asumsi, ada modus ponens 1 dan 2, ada kontrapositif untuk baris 3, kontrapositif untuk baris 4, kemudian diterapkan modus ponens atas 2 dan 5, kemudian yang terakhir diterapkan deduksi. Baik, di sini kita akan uraikan ya bagaimana teorema 3.22 ini bisa kita buktikan ya. Di sini dia pakai
aksiom 1 ya, aksiom 1. Kemudian ada asumsi, kemudian pakai modus ponen ya, modus ponen, kemudian pakai kontranya, kontra positif. Yang pertama aksiom 1 di sini, ini adalah sebagai A-nya ya, kalau mengacu ke sini ini sebagai A-nya. Kemudian negasi 4 kali ini adalah sebagai B, dan negasi ini adalah sebagai A. Ya, bisa kita buat seperti itu ya. Kita buat seperti itu. Nah, kemudian ini diasumsikan ya, diasumsikan negasi A itu benar ya. Jadi ini sebuah asumsi ya. Kemudian dari 1 dan 2 ya, itu dikenakan modus ponen ya. Jadi kita sekarang di langkah ketiga ya. Jadi 1 dan 2 itu dikenakan modus ponen ya. Jadi kalau kita uraikan di sini ya, ketiga itu, yang ketiga, maka dengan modus ponen ini maka A-nya itu adalah negasi A ya. A-nya itu adalah negasi A ya, negasi A itu proof ya. Kemudian tentu di sini negasi A, maka negasi 4 kali A, maka negasi A itu proof gitu ya. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa negasi A, maka negasi A itu proof. Jadi ini kita bisa tuliskan di sini gitu ya. Nah, ini yang ketiga ya. Sekarang untuk yang keempat ya, yang keempat kita akan menerapkan kontrapositif ya. Untuk baris keempat kita akan menerapkan kontrapositif terhadap 3 gitu ya. Jadi di sini yang berfungsi sebagai A itu adalah, kalau kita mengacu ke sini ya, kalau kita mengacu ke situ, yang berfungsi sebagai negasi A itu adalah negasi A gitu ya. Ya, jadi negasi A, dan B-nya adalah negasi B-nya adalah negasi A gitu ya. Jadi kalau kita bisa tuliskan di sini ya, maka dia proof B-nya ya itu negasi gitu ya. Kita buat di sini aja supaya dia jelas ya. Negasi A, maka negasi dari negasi A gitu ya. Sehingga bisa kita proof dia adalah A-nya ya. A-nya tentu adalah negasi A di sini ya. Negasi A, maka negasi A. Jadi ini hasil akhir yang kita dapat. Nah, ini kita tuliskan di sini gitu. Nah, itu bagaimana kita mendapatkan baris yang keempat ya. Nah, sekarang baris yang kelima dengan cara yang sama ya. Baris yang kelima itu kita lakukan kontrapositif untuk baris yang keempat ya. Dan baris keempat maka kita dapatkan nanti dia adalah negasi A ya, karena ini adalah A-nya sendiri gitu ya. Ini adalah A-nya sendiri, dan B-nya adalah A itu sendiri ya. Ya, jadi dapat seperti ini. Nah, kemudian langkah yang keenam itu modus ponen dari 2 ya, modus ponen 2 dan 5 gitu ya. Modus ponen 2 dan 5. Jadi kita menggunakan ini modus ponennya ya. Jadi di sini A-nya adalah ya, kita tuliskan aja ya, proof ya. Modus ini langkah yang ke-6. Jadi A-nya adalah itu ini ya, modus ponennya adalah A-nya adalah negasi A ya. Kemudian proof yang kelima negasi A, maka A ya. Sehingga kita
kita proof yang B-nya ya, yang B-nya tentu adalah proof adalah A, sehingga kita dapat yang terakhir deduksi ya, deduksi terhadap 6 ya, jadi negasi A nya kita keluarkan, maka kita peroleh negasi A maka A. Jadi sehingga dari sini kita bisa buktikan ya bahwa ini proof gitu ya. Berikutnya adalah transitivity rule ya. Jadi ini seperti ada tahapan kalau A maka B ya. Di sini kita lihat A maka B benar, kemudian B maka C benar ya. Jadi maka dapat disimpulkan A maka C itu benar gitu ya. Jadi dia ada penghubungnya B di sini ya, penghubung B, sehingga A dan C itu bisa dibuktikan benar. Nah, ini di contoh berikut teorema 3.25 ini akan dibuktikan benar ya dengan menggunakan transitivity ya. Transitivity 2 kali digunakan ya. Kemudian ada beberapa lain, ada asumsi, ada teorem ya. Teorem ini berarti di bagian ini di teorema 3.2 ini sudah dibuktikan ini benar gitu ya. Dan di teorema 3.2 juga ini sudah dibuktikan benar ya. Kemudian di sini ada satu asumsi yang sebelumnya sudah kita buktikan benar ya. Jadi penggunaan transitivity pada 2 dan 1 ya, kita bisa lihat ya dari 2 dan 1 ya, 2 dan 1. Kalau 1 itu adalah A maka B, kemudian dari 2 itu adalah negasi A, maka A gitu ya. Ya, jadi dengan transitivity kita bisa peroleh bahwa negasi A maka B. Nah, ini penggunaan transitivity ya, bagaimana ini digunakan untuk membuktikan bahwa ini adalah benar gitu ya. Ya, jadi kalau kita bisa uraikan di sini ya, maka ya, yang ketiga ya, kita mau uraikan yang ketiga di sini ya. Kita tuliskan yang pertama itu adalah negasi A maka A itu terbukti benar ya. Kemudian yang berikutnya yang kita perlu tuliskan di sini adalah A maka B ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi penghubungnya adalah A ya. Jadi yang terhubung adalah negasi A maka B gitu ya. Jadi ini kita bagaimana ini kita peroleh bersama yang ini ya. Nah, demikian juga untuk yang transitivity yang kelima ya, itu menggunakan yang ketiga ya, yang ketiga dan yang keempat gitu ya. Di sini kalau kita bisa lihat bahwa penghubungnya adalah di sini B gitu ya. Jadi makanya kita bisa dapatkan negasi A maka negasi B. Nah, ini caranya ya. Dan untuk yang kontrapositif dan reduction sudah dijelaskan di rumusan sebelumnya ya. Yang berikutnya adalah exchange of antecedent rule ya, maksudnya seperti ini ya, A maka B maka C, maka bisa diperoleh B A maka C. Rule berikutnya adalah reductio ad absurdum ya. Jadi ini formulanya seperti ini, negasi A maka false, proof, maka dapat dibuktikan A itu adalah proof gitu ya. Jadi ini
kesimpulan seperti ini. Dan contohnya adalah untuk teorema 3.30 ya, membuktikan ini benar dengan 10 langkah ya. Ada asumsi, ada double negation yang digunakan, ada asumsi lagi, modus ponens ya, sebuah teorema ya yang sebelumnya sudah dibuktikan benar ya. Kemudian modus ponens, ada deduksi, ada reduksio ad absurdum, yang ke-8, dan terakhir deduksi. Nah, ini yang untuk reduksio ad absurdum ini ya, jadi di sini ada negasi A false, maka disimpulkan adalah negasi A ya. Ini penggunaannya ya, reduksio absurdum di proof teorema 3.0. Nah, kemudian ada teorema-teorema lain ya yang bisa digunakan ya. Yang terlain adalah komutatif ya, A atau B, maka diimplikasi B A atau A ya gitu ya. Kemudian ada weakening ya, ini seperti ini ya, ini proof, atau asosiatif ya, ini proses asosiatif juga proof, atau distributif seperti ini juga proof.